Saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi komputer. Yang akan saya jelaskan yang pertama ada definisi sistem komputer, komponen dan fungsi sistem komputer, klasifikasi komputer, dan sejarah perkembangan komputer. Yang pertama, definisi sistem komputer. Menurut Henry Pratt Fairchild dan Eric Koestler, sistem merupakan rangkaian yang saling terkait, dan apabila bagian atau subbagian terganggu, maka pada bagian lainnya akan merasakan gangguan tersebut. Menurut Glismer, pada 1985, komputer merupakan alat elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas seperti menerima input, menyimpan perintah, serta hasil pengolahannya, dan menyediakan suatu output yang diberikan dalam bentuk suatu informasi. Komputer memiliki 3 istilah penting, yaitu data atau input. Data merupakan kumpulan fakta yang berupa angka, simbol, huruf, atau gabungan ketiganya. Pengolahan data atau proses, yaitu merubah data ke dalam suatu bentuk yang sangat berguna atau disebut juga informasi. Kemudian output adalah hasil proses dari input. Output merupakan hasil dari fungsi utama sebuah komputer, yakni mengolah data menjadi informasi dengan bantuan hardware dan software. Yang kedua, komponen dan fungsi pada sistem komputer. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah peralatan fisik yang ada pada suatu komputer yang dapat dirasakan oleh pengguna. Yang termasuk ke dalam hardware adalah perangkat input atau output, storage device, monitor, screen, casing unit, dan central processing unit atau CPU. Dalam CPU terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah control unit, berfungsi mengendalikan proses yang dilakukan oleh komputer berdasarkan perintah. Yang kedua adalah arithmetic logical unit, atau disingkat ALU, berfungsi melakukan perhitungan yang dibutuhkan pada proses kerja komputer. Kemudian yang ketiga ada internal memory, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sebuah data yang diproses oleh komputer. Penyimpanan pada komputer dibagi menjadi 2, yaitu Random Access Memory atau RAM, di mana seluruh data atau pemrograman yang telah dimasukkan lewat proses alat input ini, maka lebih dulu akan tersimpan pada memori utama. Yang kedua adalah Read-Only Memory atau ROM, suatu memori yang hanya dapat dibaca, maka pemrograman tidak dapat mengisi apapun ke dalam ROM. Instruksi yang berasal dari ROM, maka sebagian dari isinya akan dipindahkan ke dalam RAM. Yang kedua yakni software. Software atau perangkat lunak adalah sebuah pemrograman yang memiliki arahan-arahan dalam menjalankan suatu proses di mana sebuah pemrograman yang ada akan ditulis menggunakan bahasa yang sangat khusus, yaitu bahasa pemrograman, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh komputer. 3 komponen software yaitu sistem operasi, berfungsi untuk mengelola hardware dan software yang terdapat pada komputer. Yang kedua yaitu aplikasi, berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Saat ini ada banyak sekali aplikasi seperti contohnya Microsoft Word, Adobe Photoshop, dan Adobe Lightroom. Kemudian ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman digunakan untuk membuat suatu aplikasi. Yang ketiga adalah brainware. Brainware terdiri dari 4, yaitu sistem analis. Sistem analis atau perencana sistem dari proyek pembangunan sebuah sistem informasi yang memanfaatkan komputer. Yang kedua adalah programmer, yaitu orang yang bisa menggunakan bahasa pemrograman, misalnya Java, C++, HTML, dan lain-lain. Kemudian ada administrator, seseorang yang bertugas untuk mengelola suatu sistem operasi serta program yang berjalan pada komputer. Administrator juga berfungsi untuk mengawasi, misalnya untuk mencegah adanya bad word pada suatu aplikasi. Kemudian yang terakhir ada operator, disebut juga pengguna biasa yang menggunakan sistem komputer yang telah ada. Yang ketiga, klasifikasi komputer. Berdasarkan data yang diolah, ada 3 jenis komputer, yaitu analog yang bertugas dalam pengelolaan dari sejumlah data yang bersifat kualitatif, contohnya keadaan suhu, ketinggian, dan kecepatan. Yang kedua, digital, berfungsi untuk melakukan pengolahan suatu data yang bernilai kuantitatif. Lalu yang ketiga adalah hybrid, yaitu berfungsi dalam pengolahan suatu data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.
Berdasarkan ukuran komputer, yang pertama ada mikro, berukuran sangat kecil dan mudah dipindahkan seperti notebook, laptop, PC, dan lain-lain. Yang kedua adalah mini, memiliki kemampuan lebih besar daripada PC, berfungsi untuk melayani lebih dari satu pengguna, misalnya IMD AS400. Yang ketiga adalah mainframe, memiliki prosesor lebih dari satu, memiliki kecepatan yang lebih dibandingkan komputer mini. Kemudian yang terakhir adalah superkomputer, memiliki proses serta keahlian yang dalam menyimpan sebuah data yang sangat tinggi. Biasanya digunakan perusahaan yang sangat besar. Yang keempat, ada sejarah perkembangan komputer. Generasi komputer yang pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Diawali dengan adanya UNIVAC 1 dan IBM 701 yang pertama digunakan untuk aplikasi akuntansi serta bisnis. Untuk memproses pengolahan datanya menggunakan sebuah tabung hampa atau vacuum tube. Memiliki ukuran fisik yang sangat besar sehingga akan membutuhkan ruangan yang sangat luas serta cepat panas karena ukurannya sangat besar. Memiliki proses yang kurang cepat serta daya simpan yang sangat kecil. Lalu komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ini memiliki komponen yang digabung ke dalam sirkuit yang bernama printed circuits. Memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan komputer pertama, sudah menggunakan transistor, memiliki keahlian real-time sharing, dan memiliki proses operasi yang sudah sangat cepat dan dapat memproses jutaan operasi dalam hitungan detik. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Telah menggunakan komputer IC atau Integrated Circuits. Berfungsi lebih cepat dan memiliki kapasitas memori yang lebih besar. Dapat melakukan multiprocessing atau multiprogramming. Memiliki harga yang sangat murah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Lalu, generasi keempat, 1970 sampai sekarang. Generasi ini sudah menggunakan teknologi Very Large Scale Integration dan ribuan transistor dibuat dalam sirkuit yang bernama prosesor. Kecepatan tinggi dan memiliki kapasitas memori yang jauh lebih besar. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.